Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amner Sastra dengan NIM 2236042, Prodi Sistem Informasi, Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya akan membuat video tentang prinsip konflik, konteks komunikasi interpersonal, dan keragaman budaya seperti rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lain-lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang paling utama tentang prinsip-prinsip konflik Word 2016. Nah, prinsip konflik Word 2016 ini saya menemukan adanya 7 konflik yang terdapat di Word 2016 ini. Yang pertama yaitu konflik adalah bagian dari hubungan manusia. Apa itu konflik dari hubungan manusia? Konflik ini tidak dapat kita hindari dalam hubungan manusia, karena setiap individu memiliki perspektif, kebutuhan, dan tujuan yang berbeda. Konflik bukanlah hal yang negatif secara intrinsik, melainkan hubungan kesempatan untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih mendalam. Apa itu pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam ini? Nah, di dalam manusia ataupun berkelompok ataupun individu, setiap kita melihat orang berkelompok, pasti itu ada konflik. Konflik itu tidak bisa kita hindari. Contohnya itu di dalam nanti perkumpulan masyarakat, perkumpulan adat, ataupun yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu konflik dapat bersifat konstruktif atau destruktif. Konflik ini dapat menghasilkan hasil yang positif, yaitu konstruktif. Inilah yang dimaksudkan dengan konflik konstruktif ini, dia itu konflik yang bersifat positif. Nah, jika dia itu kebalikan destruktif, maka dia itu konflik yang negatif atau dapat merusak. Contoh dari konflik konstruktif ini, di dalam masyarakat dia memiliki konflik, tapi dalam konflik ini bisa diselesaikan secara keluarga ataupun dengan otak dingin, dan memiliki hal yang positif dengan cara menyelesaikannya. Sedangkan konflik destruktif ini, jika tidak ditangani dengan tepat, menyebabkan ketegangan dan perpecahan. Maka dalam satu permasalahan itu, kita selesaikan dengan konflik konstruktif. Destruktif ini, di dalam hal yang tadi sudah saya sebutkan, jika tidak dapat ditangani dengan tepat, maka menyebabkan ketegangan dan perpecahan. Dan hal ini biasa terjadi di dalam masyarakat, dalam antar tetangga, antar keluarga, persaudaraan, dan lain-lainnya. Makanya di dalam hal ini, seluruh konflik-konflik yang kita dapatkan, maupun itu nanti di luar kota, di dalam kota, ataupun nanti dalam hal kekeluargaan kita selesaikan dengan secara otak dingin, yaitu dengan positif, yang dinamakan konflik konstruktif. Nah, sedangkan yang ketiga ini, konflik seringkali berkaitan dengan kebutuhan dan nilai. Konflik ini sering muncul karena perbedaan dalam kebutuhan nilai atau pentingnya memahami kebutuhan dan nilai mendasari konflik dapat membantu dalam menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Apapun yang terjadi, konflik kita maupun sama guru, dosen, keluarga, orang tua, semua ini tidak bisa kita hindari. Semua ini akan muncul, tapi disinilah kita menemukan perbedaan dalam kebutuhan. Apa itu kebutuhannya? Itu tergantung apa permasalahan yang kita hadapi dalam konflik itu. Memahami kebutuhan dan nilai yang mendasari konflik dapat membantu dalam menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Selanjutnya yaitu komunikasi adalah kunci dalam mengelola konflik. Komunikasi ini sangat penting dalam menyelesaikan semua konflik. Jika tidak ada komunikasi dalam menyelesaikan konflik,
semuanya itu tidak bisa akan terselesaikan. Maka yang akan ada perpecahan antara konflik satu dengan konflik dua. Selanjutnya itu konflik memerlukan pendekatan kolaboratif. Nah, penyelesaian konflik yang efektif seringkali memerlukan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan kolaboratif seperti mencari solusi win-win lebih mungkin menghasilkan resolusi yang berkelanjutan dan memuaskan. Inilah yang dimaksud itu tadi untuk menyelesaikan kunci dalam mengelola konflik, yaitu terdapat di poin 5, konflik memerlukan pendekatan kolaboratif. Kenapa saya bilang di sini? Karena penjelasan dari sini sudah jelas. Memerlukan kerjasama antara pihak yang terlibat. Jika tidak ada kerjasama antara pihak satu dengan pihak dua, maka konflik itu tidak akan terselesaikan. 6. Emosi memainkan peran penting dalam konflik. Nah, di sini emosi, jika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita untuk menyelesaikan konflik, konflik tersebut tidak akan terselesaikan. Malahan konflik akan makin bertambah, makin terpecah. Jika emosi sendiri maupun orang lain dapat membantu mencegah akselerasi konflik dan memfasilitasi resolusi yang baik, maka konflik itu akan terselesaikan. 7. Konflik dapat dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial. Nah, di sini budaya dan norma sosial dapat mempengaruhi cara individu memandang dan menangani konflik. Penting untuk memahami konteks budaya dan sosial melatar belakangi konflik untuk menangani secara efektif. Nah, dengan cara ini penting untuk memahami konteks budaya dan sosial melatar belakangi konflik untuk menangani secara efektif agar suatu konflik itu bisa kita selesaikan. Nah, selanjutnya yaitu apa sih menurut Anda dalam konteks komunikasi interpersonal? Apakah tindakan yang mencari pasangan melalui internet dapat menjadi solusi bagi individu yang memiliki karakter tertutup dan pemalu? Nah, di sini kita akan dapat apakah suatu orang komunikasi interpersonal sesuatu orang itu dia itu memiliki tertutup dan pemalu? Apakah dia itu nanti orang itu terbuka, pendiam, atau dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenyamanan dan keamanan komunikasi interpersonal. Kenapa sih adanya kenyamanan dan keamanan suatu komunikasi itu? Kenyamanan dan keamanan ini perlu terhadap komunikasi interpersonal. Kenapa saya bilang tidak perlu? Nah, di sini kita akan menemukan pemalu atau yang tertutup mungkin merasa lebih nyaman berinteraksi melalui internet karena mereka mengobrol dengan lingkungan komunikasi mereka. Mereka hanya ngomong dengan entah di teleponan atau di chattingan. Jika orang itu bertemu langsung, belum tentu seaktif dengan di sosmed. Itulah yang dinamakan kenyamanan dan keamanan komunikasi tersebut. Kenapa kenyamanan dan keamanan ini tadi memiliki merasa aman dan keamanan itu? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Seseorang itu ada caranya tertentu untuk berkomunikasi. Dia nyaman dan aman melalui sosmed. Nah, dengan itu orang itu lebih lancar ngobrol, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Sedangkan nanti tatap muka, belum tentu seaktif itu. Karena apa? Karena kurangnya tekanan sosial dari keluarga, sering diam sendiri, dan lain-lain. Nah, yang kedua, lebih banyak waktu untuk merespon. Komunikasi online memungkinkan individu untuk memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan dan merumuskan respon mereka. Kenapa komunikasi online ini menginginkan individu untuk memiliki lebih banyak waktu? Karena untuk tatap muka belum mungkin kita memiliki waktu banyak berkomunikasi
daripada kita berkomunikasi online. Kenapa halnya begitu saya bilang? Karena kalau kita bertatapan langsung, apa yang ingin kita bilang itu ada tapi terpendam, tidak bisa kita luaskan. Jikalau kita itu online, semua apa yang mau kita bilang itu kita bisa bilang karena kita lebih aktif online di sosmed daripada bertatap langsung. Kenapa dia itu? Aku mau bilang ini, tapi tidak bisa diucapkan pas tatap muka. Karena itulah kurangnya public speaking. Nah, bagaimana pula kita untuk melancarkan public speaking kita terhadap orang lain yang sering duduk sama kita? Caranya itu mudah. Aktif organisasi, sering berkumpul terhadap keramaian, dan aktif bertanya. Dari aktif bertanya, kita bakalan dapat membuka public speaking kita. Nah, dari sini kita dapat memahami, jikalau kita nanti aktif bertanya, masuk dalam organisasi, ataupun dan sebagainya, apa yang mau kita bilang, yang kita omongkan sama orang lain nanti pas tatap muka, public speaking kita itu bakalan terbuka dan lebih memuaskan lawan ngomong untuk berpublic speaking kita. Nah, yang ketiga ini, kesempatan untuk mengekspresikan diri kita. Berapa orang merasa lebih mudah mengekspresikan diri melalui tulisan daripada secara verbal. Nah, di sini memang kebanyakan orang itu lebih baik dan lebih mudah mengekspresikan dirinya itu di sosmed, entah itu nanti WA, IG, atau dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kurang perhatian dari sekitar lingkungan, ataupun kurangnya aktif di masyarakat, atau kurang perhatian dari keluarga. Itu bisa terjadi. Makanya kebanyakan orang lebih banyak mengungkapkan ekspresi diri itu di sosmed. Nah, selanjutnya aksi komunikasi yang lebih luas. Di sini pasti kita dapat menyimpulkan akses komunikasi yang lebih luas itu lebih luas di sosmed daripada di lingkungan. Karena apa? Karena semua orang itu sudah berketergantungan di dalam sosmed, sosial media, daripada di lingkungan sosial. Nah, dari karena itu, apapun nanti acara di lingkungan sosial kita, datangi aja. Untuk apa? Agar kita lebih terbuka dan agar lebih luas bicara dan public speaking kita lebih terbuka. Yang kelima itu, kemampuan untuk membangun hubungan secara bertahap. Kenapa sih kemampuan untuk membangun hubungan secara bertahap itu? Apa sih gunanya? Nah, di sini saya akan menjelaskan interaksi online memungkinkan individu untuk membangun hubungan secara bertahap. Mulai dari percakapan ringan hingga diskusi yang lebih mendalam. Ini membantu mengurangi tekanan dan memungkinkan hubungan berkembang secara alami. Memang kebanyakan sekarang orang lebih memilih bertahap di sosmed itu. Karena apa? Karena lebih nyaman menemukan sesama komunikasi ataupun yang lainnya. Kalau kita nanti secara bertahap di lingkungan, belum tentu kita lebih luas di lingkungan daripada di sosmed. Kenapa saya bilang itu? Kita di sosmed, belum tentu orang itu tahu ekspresi jiwa kita itu ke mana kita mengetikkan sesuatu, dan kita ketahui itu belum tentu seperti itu. Namun, untuk membangun hubungan secara bertahap ini, interaksi online memungkinkan individu untuk membangun hubungan secara bertahap, mulai dari percakapan ringan hingga diskusi yang lebih mendalam. Ini dapat membantu mengurangi dari tekanan yang memungkinkan hubungan berkembang secara alami. Kenapa disebut di sini dapat berkembang secara alami? Karena dengan interaksi online, memungkinkan seseorang itu bisa menghubung hubungan itu secara bertahap, dari percakapan ringan hingga diskusi mendalam ataupun yang lainnya.
Namun, ada juga beberapa tantangan dan risiko yang perlu dipertimbangkan, yang itu kurangnya isyarat non-verbal. Komunikasi online seringkali kekurangan isyarat non-verbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Kenapa bisa dibilang kayak gini? Karena yang bisa digunakan dalam isyarat non-verbal ini, dia hanya bisa menuliskan ekspresinya itu melalui tulisan, dan seseorang, lawan dari bicaranya itu tidak bisa menentukan apakah seseorang ini ekspresinya kayak mana, apakah dia itu senang atau lagi marah, dan lain sebagainya. Sedangkan risiko penipuan atau ketidakjujuran ini sering kali terjadi di dalam dunia sosmed. Kenapa sering kali terjadi? Karena di dalam dunia sosmed yang tersebut online memungkinkan tidak jujur tentang identitas atau niat mereka. Penting untuk berhati-hati dalam mengambil langkah untuk memverifikasi keaslian dan niat baik seseorang. Yang ketiga, ketergantungan pada komunikasi online. Sekarang terlalu banyak orang kebergantungan pada komunikasi online dapat menghambat perkembangan keterampilan komunikasi. Dari sinilah kebanyakan public speaking orang itu lebih terpendam daripada terbuka di lingkungan. Yang kedua itu, apa sih keragaman budaya seperti rumah adat, pemakaian adat tarian, senjata tradisional, bahasa daerah, seni. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendidikan dan sosial budaya. Dia itu terdapat dua, kurikulum pendidikan dan workshop dan seminar. Kurikulum pendidikan ini memasukkan karakter tentang keragaman budaya Indonesia ke dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ini membantu generasi muda untuk memahami dan menghargai budaya mereka sendiri, serta budaya orang lain. Kenapa saya bilang di sini bisa kita menghargai budaya mereka sendiri dan budaya orang lain? Karena dari pendidikan tersebut kita sudah diajarkan yang namanya etika. Yang perlu itu, yang paling utama itu adalah adab terhadap seseorang. Kita punya ilmu tapi kita tidak punya adab, sama dengan nol. Kalau kita punya adab, pasti kita punya ilmu. Dari kurikulum pendidikan ini, kita sudah dapat melihat mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dari dasar kita sudah diajarkan yang namanya etika dan adab. Jika kita sudah sampai ke perguruan tinggi, adab kita itu tidak ada, maka ilmu kita sama dengan kosong. Nah, selanjutnya ilmu dan seminar mengadakan workshop dan seminar tentang keragaman budaya untuk masyarakat umum, termasuk pelatihan tentang komunikasi antar budaya yang efektif. Nah, dari kita mengikuti ini, public speaking kita dan pengetahuan kita lebih terbuka terhadap seminar dan workshop untuk pelatihan antara komunikasi budaya. Di sini kita sudah dapat menentukan apa itu budaya. Di lingkungan kita saja, kita sudah banyak memiliki budaya dan adat. Adat yang ada di Rokan Hulu, Mandailing, Melayu, Batak. Dari situ aja kita sudah dapat menentukan cara kita berkomunikasi, cara etika kita terhadap orang lain, dan menghargai suatu adat dan budaya orang lain. Nah, yang kedua, media dan teknologi. Media dan teknologi ini ada yang namanya program media dan platform digital. Apa itu program media? Program media itu menciptakan dan menyebarkan program media di TV, radio, internet yang mempromosikan kebudayaan seperti dokumenter, talk show, dan konten edukatif tentang kebudayaan budaya Indonesia tersebut. Dari sini kita bakal melihat, oh, bagaimana sih budaya Melayu itu? Bagaimana sih adat Mandailing itu? Dari situ kita dapat menentukan, oh, berarti adat orang seperti ini. Adat Mandailing juga seperti ini. Dari situ kita bakalan dapat menentukan cara kita ngomong dan etika kita terhadap suatu adat atau budaya mereka itu.
Nah, platform digital. Apa itu platform digital? Menggunakan platform digital dan media sosial untuk mempromosikan dan melestarikan budaya, seperti membuat konten video, podcast, artikel tentang tradisi, upacara adat, dan pertunjukan. Kenapa perlu ini kita sebarkan? Karena jikalau kita tidak membuat ini platform digital, untuk generasi selanjutnya itu mereka tidak akan tahu bagaimana budaya dan adat di suatu kampung tersebut. Platform digital ini sangat penting untuk melestarikan budaya agar adat-adat yang ada di suatu kampung tersebut tidak terputus dan berkelanjutan. Nah, yang ketiga itu pertukaran budaya. Ini sering terjadi pertukaran budaya, program pertukaran dan festival budaya. Program pertukaran ini mengadakan program pertukaran budaya antar daerah, antar pulau, di mana masyarakat dapat belajar dan mengalami budaya lain secara langsung. Nah, hal ini biasa terjadi di Indonesia. Kita sebagai adat Melayu ataupun adat Mandailing bisa kita belajar ke adat Melayu. Bagaimana sih adat Melayu ini? Sama juga halnya orang Melayu. Bagaimana sih adat Mandailing ini? Nah, di sini kita bisa saling bertukar pikiran, bisa saling berkomunikasi dengan baik, agar bisa kita nanti menceritakan kepada orang lain. Oh, adat ini lebih begini. Adat Melayu itu begini. Orang itu menggunakan ini. Sedangkan kita bisa juga menceritakan sebaliknya itu kepada orang lain. Tapi yang secara positif. Gitu. Sedangkan keempat, dialog dan komunikasi. Forum diskusi, pertukaran budaya. Program pertukaran budaya ini mengadakan program pertukaran budaya antara daerah atau antar pulau. Nah, program pertukaran ini biasa terjadi di Indonesia ataupun di pulau-pulau lainnya. Apa sih keuntungannya program pertukaran ini? Keuntungannya di kita adalah kita bisa mengetahui bagaimana budaya orang lain di luar sana. Dan orang lain juga bisa mengetahui bagaimana sih budaya kita di sini. Dari situlah kita nanti bisa bertukar pikiran dan saling mengetahui budaya-budaya yang ada di luar sana. Sedangkan festival budaya menyelenggarakan festival budaya yang melibatkan berbagai daerah untuk menampilkan dan menikmati berbagai bentuk seni, musik, tarian, tortor, ataupun masakan dan lain sebagainya. 4. Dialog dan komunikasi interaktif. Membuat forum diskusi antara budaya di mana masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dapat berbagai pengalaman, pandangan, dan praktik terbaik mereka. Di sini kita bakalan mendapatkan bagaimana dan apa yang mereka lakukan dalam budaya-budaya mereka tersebut. Di forum ini kita bakalan bisa mengetahui. Dan apa sih gunanya forum diskusi tentang budaya ini? Agar public speaking kita tadi, apa yang mau kita tanya dan apa yang mau kita ungkapkan kepada mereka, kita bisa mengungkapkannya dan mereka bisa menjawabnya agar kita tidak penasaran lagi. Sama halnya dengan komunitas budaya. Apa sih gunanya komunitas budaya itu? Padahal komunitas budaya ini sangat penting di masyarakat agar membentuk komunitas yang inklusif di mana anggota dari berbagai budaya dapat berinteraksi, berkolaborasi, dan belajar satu sama lain. Itulah gunanya kita bentuk komunitas ini, agar kita bisa nanti berkolaborasi dengan budaya lain, seperti kita nanti ke Melayu, ataupun adat-adat yang lainnya. 5. Ada itu kebijakan dan dukungan pemerintah. Kenapa adanya kebijakan dan dukungan pemerintah terhadap budaya ini? Karena budaya ini dari nenek moyang kita dahulu sampai kita sekarang, budaya itu tidak bakalan pernah hilang. Makanya dari kebijakan dan dukungan pemerintah itu sangat mendukung terhadap budaya-budaya yang ada di kita ini. Namun halnya masyarakat atau pemuda-pemuda, budaya ini tidak merasa penting lagi di masa sekarang ini. Yang paling penting itu sosmed,
berinteraksi sama lain, ya sudah. Padahal yang lebih penting itu ialah kegiatan budaya. Selanjutnya itu penghargaan dan aspirasi dan apresiasi. Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada individu atau kelompok yang berkontribusi dalam melestarikan dan mempromosikan keberagaman budaya. Inilah yang kita inginkan, penghargaan dan apresiasi. Kenapa ada penghargaan dan apresiasi? Karena di masa sekarang, adat dan budaya itu sudah makin rendah. Nah, itulah gunanya masyarakat atau pemuda-pemuda itu membantu suatu forum atau suatu himpunan. Untuk membantu himpunan itu tidak mudah, tapi suatu himpunan itu berjalan untuk budaya, maka penghargaan dan apresiasi ini didukung oleh pemerintah dan diberikan pemerintah. Yang keenam, penelitian dan dokumentasi. Penelitian di budaya mendorong penelitian tentang berbagai aspek budaya Indonesia untuk memahami dinamika dan tentang yang dihadapi melestarikan kebudayaan. Berbagai aspek budaya Indonesia kita sudah dapat melihat dan sudah dapat memahami bagaimana kita melestarikan keragaman budaya tersebut. Contohnya itu, kita melestarikan budaya kita sendiri. Apa kegiatan adat yang ada di kampung kita tersebut? Kita ikuti. Kita lakukan tanpa dorongan dari orang lain. Kita ikuti dengan keadaan diri kita sendiri, dengan dorongan diri kita sendiri. Yang ujung-ujungnya yang akan mendapatkan hasilnya, ya kita sendiri. Kita tahu bagaimana budaya tersebut. Kita tahu bagaimana cara melestarikan budaya ini. Dan kita tahu bagaimana sulitnya orang nenek moyang kita dahulu melestarikan adat itu sampai kita sekarang. Dan dokumentasi budaya ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting dalam dokumentasi budaya? Agar kita bisa membuat kenangan tentang berbagai budaya, termasuk rekaman video, audio, tulisan, dan yang terpenting itu jikalau ada tubuh, foto tubuh, rekam tubuh itu. Karena dari tubuh itu kita sudah dapat memastikan, oh berarti di sini sama nenek moyang melakukan upacara adat ataupun dan lain sebagainya. Kolaborasi antar lembaga. Nah, di sini kolaborasi antar lembaga ini ada yang namanya itu kerjasama lembaga, jaringan lembaga. Kenapa adanya kerjasama lembaga dan jaringan budaya? Di sini, dalam kerjasama lembaga ini saja sudah menjelaskan mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya melestarikan dan mempromosikan keragaman budaya. Dari kerjasama lembaga ini, kita bakalan dapat menentukan, oh berarti lembaga ini kurang, oh berarti lembaga ini sangat efektif dalam berorganisasi. Kita bakalan dapat menentukan dan kita akan bakalan memahami lembaga-lembaga mana saja yang aktif dan terjun ke masyarakat. Sedangkan jaringan budaya ini membangun jaringan budaya yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagai sumber daya. Di dalam jaringan budaya ini sangat penting. Karena apa? Karena kita yang ada di dalam itu masih butuh bantuan dari luar ataupun orang-orang terdekat kita yang di luar mempunyai jabatan. Makanya kita mempunyai jaringan budaya untuk membangun jaringan budaya yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, pengetahuan, dan praktik terbaik. Nah, dengan mengimplementasikan strategi ini, Indonesia dapat mempertahankan dan meningkatkan harmoni budaya. Harmoni budaya memastikan bahwa keragaman budaya yang kaya ini tetap hidup dan dihargai oleh masyarakat. Makanya tadi kita penting dalam masyarakat itu membangun semua yang namanya itu forum, himpunan, dan kita di dalam kampung itu jangan ketinggalan yang ada namanya itu rumah adat ataupun rumah godang. Nah, sekian penjelasan saya tentang jaringan budaya, pendidikan, dan yang lain-lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.